Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 7A, B, C maupun kelas 7D. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini nanti Ustazah akan membahas bab yang kedua, yaitu tentang himpunan. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Insya Allah sudah siap. Oke, kita lanjutkan. Bab yang kedua yaitu tentang himpunan. Nah, apa yang dimaksud dengan himpunan? Himpunan adalah sekelompok atau kumpulan benda atau objek yang anggotanya dapat didefinisikan atau ditentukan dengan jelas. Nah, di sini ada contoh-contoh himpunan dan yang bukan himpunan. Contoh yang A, kumpulan pemuda ganteng ini termasuk bukan himpunan dikarenakan apa? Karena ganteng ini relatif menurut orang berbeda-beda. Bisa jadi menurut Ustazah itu ganteng, tetapi bisa jadi menurut kalian tidak ganteng, seperti itu. Jadi termasuk bukan himpunan. Yang B, kumpulan orang tua yang bijaksana. Ini juga sama, bijaksana itu relatif untuk penilaiannya. Bisa jadi menurut Ustazah bijaksana, menurut kalian tidak bijaksana, maka dikatakan bukan himpunan. Yang C, kumpulan pena, buku, penggaris, penghapus, pensil, ini dimaksud adalah himpunan. Karena apa? Karena di sini benda-benda ini bisa didefinisikan dengan jelas keberadaannya, seperti itu. Kemudian yang D, kumpulan pisang, salak, duku, durian, rambutan, jeruk, ini juga termasuk himpunan, dapat didefinisikan dengan jelas. Ini termasuk nama-nama dari buah-buahan, seperti itu. Jadi sudah paham ya bedanya bukan himpunan dan yang himpunan, seperti itu. Kemudian lanjut, jenis-jenis himpunan ada 3, himpunan terhingga, himpunan tak terhingga, himpunan kosong. Kalau terhingga berarti jumlah anggotanya terbatas, sedangkan yang tak terhingga jumlah anggotanya tidak terbatas. Sedangkan himpunan kosong itu tidak memiliki anggota sama sekali, seperti itu. Nah, ini ada contoh-contohnya, nanti bisa diperhatikan, bisa dilihat ya untuk contohnya. Sekarang lanjut ke cara menyatakan himpunan. Nah, ada 3 cara menyatakan himpunan. Yang pertama dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang kedua dengan kalimat atau kata-kata. Yang ketiga adalah notasi pembentuk himpunan, jadi berupa simbol-simbol seperti itu. Nah, untuk yang mendaftarkan anggotanya, contohnya di sini ada himpunan A yang anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya kalau di himpunan itu diberi atau dituliskan huruf kapital. Nah, ini A besar ya. Kemudian anggota-anggotanya itu diberi kurung kurawal di depan maupun di belakang. Seperti itu. Untuk yang kedua dengan kalimat, contohnya yang A adalah sebuah himpunan yang mana di sini ada 5 bilangan asli pertama. Nah, jadi berupa kalimat-kalimat atau kata-kata. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Contoh penulisannya adalah di sini ada A sama dengan kurung kurawal. Ada A, ada di sini ada sedemikian sehingga atau garis lurus ini ya. Kemudian A lagi, ini tanda kurang. Ini 6 A. Nah, ini yang hurufnya kayak E dibaca anggota. Kemudian bilangan asli. Nah, bagaimana cara membacanya untuk notasi pembentuk himpunan? Nah, ini sudah Ustazah tuliskan di bawahnya ya. Cara membacanya Ustazah contohkan yang nomor 3. Nah, ini ada A adalah sebuah himpunan di mana A sedemikian sehingga A kurang dari 6, A anggota bilangan asli. Nah, jadi nanti anggota asli yang kurang dari 6 itu ada berapa saja? 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, contoh yang kedua, notasi pembentuk himpunan di mana X-nya, ini ya X-nya berada di tengah-tengah atau diapit oleh tanda kurang dari. Bagaimana cara membacanya? Nah, ini sudah Ustazah kasih gambaran juga.
Cara membacanya nanti dimulai dari depan ya, dari himpunan B. Oh, tetapi di sini ada X yang diapit. X yang diapit. Maka cara membacanya adalah dari X ke kiri, kemudian balik lagi ke X, baru ke kanan. Nah, ini Ustadzah tuliskan di bawah. Ada B sama dengan kurung kurawal X, ada min 1, X, ada 5, ada X, ada anggota. Nah, cara membacanya adalah B adalah sebuah himpunan di mana X sedemikian sehingga X lebih dari min 1, X kurang dari 5, dan X anggota bilangan bulat. Jadi nanti anggotanya berapa saja. X lebih dari min 1 berarti ada 0, 1, 2, 3, dan 4. 5 tidak diikutkan karena di sini tandanya adalah kurang dari 5. Seperti itu. Nah, contoh penulisan himpunan. Nah, ini tadi ya. Tulislah dalam bentuk himpunan yang lain. Jika di soal itu ada notasi pembentuk himpunan maupun mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang contoh nomor 1, ini ada A sama dengan, ini ya Ustadzah baca langsung aja ya. A adalah sebuah himpunan di mana A sedemikian sehingga A kurang dari 10, A anggota bilangan prima. Nah, ini tadi berupa simbol-simbol, berarti termasuk notasi pembentuk himpunan. Nah, ini jawabannya ya. Diubah dulu ke kalimat keduanya, yaitu diubah ke cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Untuk yang pertama, ketika diubah ke dalam bentuk kalimat, A sama dengan kurung kurawal bilangan prima yang kurang dari 10. Jadi itu dijabarkan dalam bentuk kalimat. Kemudian untuk yang mendaftar anggota-anggotanya, dari notasi ini tadi kita tulis aja berapa anggotanya. A kurang dari 10, dimana bilangan prima berarti dimulai dari angka 2, 2, 3, 5, 7. Nah, kenapa sampai 7? Ya karena angka 9 meskipun dia ganjil ya, tetapi tidak termasuk bilangan prima, seperti itu. Contoh yang kedua yaitu himpunan D yang anggotanya ada 5, 7, 11. Nah, ini mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, ini ada 2, yaitu Ustadzah ubah ke notasi dan bentuk kalimat. Yang pertama dulu, D adalah sebuah himpunan di mana D sedemikian sehingga D dari tengah dulu ya, D lebih dari sama dengan 5, kemudian balik lagi, D kurang dari sama dengan 11, D anggota bilangan prima. Nah, ini termasuk notasi pembentuk himpunan. Jadi angka 5, 7, 11 ini kalau diubah ke bentuk notasi seperti ini. Yang kedua yaitu berupa kalimat D sama dengan bilangan prima lebih dari 3 dan kurang dari 13. Nah, diubah ke dalam bentuk kalimat ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa Ustadzah sampaikan. Jika memang ada yang belum dipahami bisa ditanyakan.